Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 10 Kelompok 3 Latsar CPNS Kabupaten Garut tahun 2021 PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan Dini Ismayani AMDKEP, Muhammad Azhar Fauji AMDKEP, dan Gilang Sawawa Hasanuddin AMDKEP. Di sini kami akan memaparkan infografis cara kerja ASN di era new normal. Sudah tahukah bagaimana cara kerja ASN di era new normal? Dan apa dasar hukumnya? Mari kita saksikan penjelasannya berikut ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia pandemi COVID-19 tengah memasuki masa yang baru, di mana terjadi lonjakan kasus dan kematian. Hal ini menuntut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan peraturan tentang cara kerja ASN di era new normal. Lalu, apa dasar hukumnya? Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 mengatur sistem kerja ASN di era new normal. Bagaimana sistem kerja menurut surat edaran tersebut? Sistem kerja. Yang pertama, durasi jam kerja, yaitu selama 8 jam, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Yang kedua, menjalankan protokol kesehatan. Dan yang ketiga, sistem kerja fleksibel, yaitu WFO dan WFH. Kemudian, dukungan SDM. Yang pertama, penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Yang kedua, pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja. Dan yang ketiga, pejabat pembina kepegawaian atau PPK memastikan kedisiplinan pegawai. Kemudian adalah dukungan infrastruktur. Yang pertama, pejabat pembina kepegawaian mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh ASN. Yang kedua, pejabat pembina kepegawaian mempersiapkan lingkungan kerja untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan yang ketiga, penyelenggara dan pelayan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta keamanan informasi dan keamanan cyber. Akan tetapi, Menpan RB pada tanggal 2 Juli 2021 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 untuk mengatur sistem kerja ASN di masa PPKM darurat wilayah Jawa Bali. Apa saja penyesuaiannya? Yang pertama, pengawal ASN baik PNS maupun P3K pada instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan PPKM darurat pada sektor non-esensial menjalankan tugas kedinasan di rumah atau tempat tinggalnya atau work from home secara penuh atau 100% dengan tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pegawai yang bersangkutan. Yang kedua, apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan kehadiran pejabat atau pengawal di kantor, maka pejabat pembina kepegawaian dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat atau pengawal yang hadir di kantor. Yang ketiga, selain sektor sebagaimana dimaksud pada angka 1, PPK instansi pusat dan daerah melakukan penyesuaian sistem kerja di lingkungan instansi masing-masing sebagai berikut. Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor esensial melaksanakan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 50%. Pegawai ASN pada instansi pemerintah yang melakukan tugas layanan pemerintah berkaitan dengan sektor yang bersifat kritikal melakukan tugas kedinasan di kantor dengan jumlah pegawai maksimal 100%. Kegiatan layanan pemerintah pada sektor-sektor esensial dan kritikal berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor tetap mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
Lalu kemudian apa saja yang menjadi sektor esensial dan sektor kritikal tersebut? Yang pertama adalah sektor esensial yang terdiri dari keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, dan industri orientasi ekspor. Sebanyak 50% karyawan diperbolehkan untuk masuk kerja secara WFO. Kemudian untuk sektor kritikal terdiri dari energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Sebanyak 100% boleh untuk masuk kerja secara WFO. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.